Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya, Coach Rian Aprian. Dalam hidup kita pasti ada kalanya mendapatkan sebuah keberhasilan, kemajuan, dan juga kesuksesan. Namun, ada kalanya pula kita berada di titik terendah kita. Kita merasa paling bodoh, kita merasa paling hina, kita merasa tidak berguna, kita merasa kesunyian, kita merasa berada pada titik kesendirian, kita merasa pada titik kelemahan, kita merasa berada pada jalan paling belakang. Namun ketahuilah saat kita berada di puncak, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kepada kita agar kita tetap bisa bersyukur dan agar kita bisa belajar bagaimana cara untuk bisa mempertahankan saat kita berada di atas, dan bagaimana cara agar kita bisa terus berbagi saat kita berada di atas. Dan saat kita berada pada titik terendah itu, Allah pun sudah mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita mampu bersabar, agar kita mampu bangkit, agar kita mampu bisa berkorban kembali, agar kita mampu bisa mengeluarkan energi terbesar kita, agar kita bisa move on dari keadaan itu. Mungkin ketika kita berada di titik tertinggi kita merasa aman, kita merasa tentram, merasa nyaman, dan siapapun pasti menginginkan keadaan itu. Namun yang jadi masalahnya adalah bagaimana Kang Rian ketika kita berada di titik terendah, ketika kita merasa berada di gerbong paling belakang, kita merasa lemah, kita merasa sedih, kita merasa kitalah yang memiliki masalah paling besar di dunia ini. Maka kita butuh sosok motivator. Motivator dari mana? Bukan motivator dari luar diri, bukan sosok motivator yang mungkin kita cari sana-sini, tetapi ada satu motivator yang sering kita lupakan, yaitu motivator yang ada pada dalam diri kita. Ya, setiap manusia memiliki jiwa motivator. Jiwa itu, state itu memiliki tugas memberikan dorongan, memiliki tugas untuk mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita, agar kita mampu bangkit, agar kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah di dalam hidup ini. Karena sejatinya setiap manusia pasti memiliki ujiannya sendiri. Setiap manusia memiliki tantangan hidupnya sendiri. Ada seorang pekerja, dia diberikan tantangan dalam pekerjaannya, memiliki bos mungkin yang kurang kooperatif, yang ternyata memerintahnya dengan dingin, atau mungkin Anda sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen diberikan tantangan, ada murid, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi Anda yang mungkin nyeleneh dan sebagainya, atau mungkin jika Anda sebagai seorang pengusaha, Anda mungkin diberikan tantangan, diberikan ujian, pernah ditipu, pernah disalahkan, pernah rugi, dan lain sebagainya. Tetapi saat kita berada di titik terendah kita sedang mengalami ujian dalam hidup kita, percayalah, yakinlah, kita memiliki jiwa motivator di dalam diri. Lantas bagaimana caranya? Lantas bagaimana cara untuk kita bisa memanggilnya? Sesungguhnya caranya sangat sederhana, caranya mudah, caranya gampang, namun tidak kita sadari. Bagaimana keceriaan caranya? Caranya adalah ajak bagian itu untuk berbicara. Ajak ngobrol bagian itu. Karena kenapa? Kebanyakan manusia
saat dia berada dalam keterburukan, yang terjadi, yang dilakukan adalah menyalahkan keadaan. Yang terjadi adalah menyalahkan masalah, yang terjadi adalah menyalahkan orang. Tetapi yang harus kita lakukan, stop, stop, stop. Jangan menyalahkan keadaan itu, jangan menyalahkan manusia, jangan menyalahkan orang yang membuat kita rugi dan sebagainya. Tetapi stop, dan setelah kita stop, maka ajaklah berbicara pada sosok sang motivator itu. Wahai motivator, wahai diriku, bagian yang menjadi motivator dalam hidup. Aku memiliki masalah, aku memiliki tantangan. Bantu aku, berikan aku solusi, berikan aku jalan. Kira-kira seperti apa jalan? Ajak ngobrol pada diri kita. Dan atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka si step tersebut, sang motivator di dalam diri kita akan memberikan satu demi satu, tips demi tips, kiat demi kiat untuk kita jalankan. Karena kenapa? Boleh jadi ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir dalam hidup kita saat kita tenang. Oleh karena itu kita stop dulu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Tenanglah, tenanglah, tenanglah. Dan saat kita tenang, ajaklah pada bagian dari diri kita untuk mendapatkan solusinya, mencarikan solusinya. Maka yakin dan percaya atas seizin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah akan ilhamkan kepada bagian dari diri kita yang akan menjawab solusi dari masalah yang kita hadapi. Semoga bermanfaat. Dan terakhir dari saya, mari kita sama-sama sering aktifkan, sering bangun, sering ajak bicara, sering ajak ngobrol bagian sang motivator, bagian sang bijak, bagian sang inspirator yang ada dalam diri kita. Semoga bermanfaat, selamat mengamalkan dan selamat mempraktikkan. Saya Rian Oprianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.